Lanjut ke pelaporan korporat. Ini untuk case 1, pembahasan case 1. Case 1 itu terkait ada 2 case di sini, case 1 dan case 2. Case 1 itu terkait aset. Kalau di sini bahasanya tuh di PSAK 16 ya. Kemudian untuk di bawahnya adalah case 2 untuk persediaan. Persediaan itu di PSAK 13. Eh, 13, 14. Sorry, di PSK 14. Persediaan. Nah, lanjut. Kalau di sini instruksinya tuh dia jadi seorang senior, istilahnya senior audit di apa namanya, di perusahaan KP ya. Nah, dia di tahun Februari 2022 sedang mereview draft atau rancangan dari laporan keuangan PT Juri sebagai klien perusahaan tersebut. Nah, diketahui juga kalau sahamnya itu terdaftar di apa namanya, Bursa Efek Indonesia. Ini data sebagainya. Kemudian manajer audit Mr. Oyo meminta untuk mereview apakah ada review apa namanya, permasalahan-permasalahan lah, dan diminta melakukan observasi secara mendalam. Nah, untuk yang isu pertama yaitu revaluasi dari tanah. Nah, jadi PT Juri itu membeli tanah untuk dia penyimpanan supplier, uh, maksudnya perlengkapan. Penyimpanan perlengkapannya itu sebagai gudang penyimpanan perlengkapan itu 25 juta, sorry, 25 miliar di 2019. Kemudian di 2020 jadi ada area itu diidentifikasikan ada pengembangan untuk apa namanya, pusat perbelanjaan baru. Ini PT Juri menilai kembali tanah itu jadinya tuh 90 miliar di 31 Desember 2020. Jadi dari 20 miliar di 2019 yang dibeli di bulan yang dibeli PT Juri, terus di 31 Desember 2020-nya artinya di tahun berikutnya itu berubah menjadi 90 miliar. Karena dia merupakan apa namanya itu, jadi kayak lahan potensial dengan mengabaikan apa namanya efek-efek dari perpajakan sebagainya. Kemudian selama tahun 2021 jadi ada kayak keluhan dari warga setempat terkait dengan perizinan, sehingga di 31 Desember 2001 tuh tanahnya ketika diukur kembali itu jadi 50 miliar. Nah, kalau ini keterangan tambahan, terus di bawahnya dia minta explain the correct accounting treatment of the land since its purchase in 2019. Nah, kalau ini sebenarnya cuma penjelasan-penjelasan, kan dia cuma minta correct accounting treatment ya. Kalau correct accounting treatment ya langsung langsung aja, ini cuma sekedar teori tambahan dari PASK. Nah,
ada tanda pengakuan awal akibat tetap tanah. Nah, ingat kalau tanah itu tidak ada penyusutan ya. Jadi kalau apa namanya, khusus untuk aset tetap tanah itu tidak mengalami penyusutan. Nah, ini ada di PSK 47 paragraf 17, karena tidak disebutkan kecuali dengan kondisi A, B, C, D dan sebagainya. Itu diterangkan di paragraf 17. Nah, kita lihat jurnal ketika pembelian, ini kan jurnal standar. Dia kan tadi belinya di 2017 itu, di 2019 itu sebesar berapa tadi? Sebesar 25 miliar. Nah, maka di jurnalnya itu adalah klaim pada cash atau ininya tanah pada kas. Jadi bebas sih, bisa kas, bisa bank atau instrumen lainnya. Tapi umumnya ini kalau kita beli tunai ya tanah pada cash sebesar 25 miliar. Nah, terus yang kedua dia minta, jadi tanah itu kan ada perubahan tadi harga, di mana di 2020-nya itu 90 miliar, terus di 2021-nya itu 50 miliar. Nah, bagaimanakah treatmentnya? Treatmentnya ya pertama sama untuk yang 2019 itu kita jurnal sama tanah pada kas. Nah, tapi di 2000 apa namanya di 2020 kan ada kenaikan nih. Nah, kenaikan untuk apa dengan metode revaluasi ya itu harus diakui sebagai unrealized gain on revaluation atau di AOCI. Jadi ini bisa ya, bisa tergantung teknis penjurnalannya. Ini bisa AOCI atau unrealized gain on revaluation. Itu tinggal nanti ada jurnal penutup, jurnal penyesuaian dalam bentuk jurnal penutup nanti. Nah, tapi kalau mau secara langsung ya tanah pada AOCI. Ini posisinya itu di apa namanya, di sisi ekuitas ya, di AOCI. Cumulative other comprehensive income. Jadi ini di posisi keuangan atau di neraca itu sebesar selisihnya berapa? 25 ke 90. Jadi kan ada kenaikan 65. Sehingga ketika di 2020 itu kalau kita lihat misalnya buku besar ya, buku besarnya ini tanah debit saldo. Nah, kita kembali tadi debit tanahnya 25 juta ke 25 M. Terus masuk lagi mutasi saldo karena adanya kenaikan nilai wajar dari tanah, maka ini kita catat 65 juta. Berarti saldonya yaitu jadi ini kan. Nah, ini saldo di buku besar per ini per 31 Desember 2020. Itu ada 90 juta. Ini kalau kita lihat di nanti di neracanya atau di buku besarnya itu akan menunjukkan saldo 90 juta. Tapi kalau nah terus gimana kalau dia ada penurunan sebesar
50 juta. Jadi kan saldo kita di 31 Desember 2020 tuh yang tercatat, nilai tercatat aset tetap dalam bentuk tanah adalah 90 juta. Nah, tapi di 2000 di 31 Desember 2021 itu ada penurunan sebesar 40 juta. Nah, bagaimana pencatatan untuk penurunan aset nilai wajar tanah tersebut? Nah, itu dicatat sebesar debitnya adalah selisihnya 40 juta, kreditnya land. Kenapa kreditnya? Karena itu akan mengurangi nilai tercatat tanah. Jadi kan nilainya yang awalnya 90 itu akan berubah, akan kita turunkan nih ke angka 50, otomatis kita harus mengkreditkan tanah sebesar 40 miliar. Sehingga nanti saldo per 31 Desember 2021 adalah 50 miliar. Nah, karena tadi di atasnya ada kreditnya, pertama kali catat adalah AOCI, maka untuk ngebaliknya itu di debitnya lagi nge-cross-nya atau nge-cross apa namanya jurnalnya itu ya kita harus membalik debit itu dalam bentuk OCI. Lawannya adalah land. Nah, ini ada kasus lagi kalau tadi kan di tahun pertama itu ada kenaikan 25 ke 90. Maka kita catat kreditnya sebagai AOCI atau gain keuntungan kita. Nah, bagaimana kalau ketika di 2020-nya itu sudah ada penurunan? Maka kita buat jurnal seperti biasa. Yang pertama yaitu debitnya tanah, kreditnya kas, untuk mencatat yang tahun 2019. Nah, bagaimana pencatatan di 2020? Nah, kalau di 2020 itu langsung dicatat di debitnya itu loss on revaluation pada tanah sebesar 5 juta, 5 miliar. Berarti kan saldonya, kalau kita lihat saldo tanah per 31 Desember 2020 saldo 2019 kan 25. Terus ada penurunan, ada eh, rugi penurunan nilai loss on revaluation, jadi sebesar 5 miliar. Otomatis saldonya yaitu yang tercatat di 31 Desember 2020 sebesar 20 miliar. Nah, itu saldo untuk jadi kita menurunkan saldo itu, menurunkan apa namanya dari 25 ke 20 itu dengan mengurangkan 5 miliar ini, mengakibatkan adanya loss on revaluation pada tanah. Jadi tanahnya berkurang karena ada rugi penurunan nilai. Maka kalau kita lihat di apa namanya pergerakannya ya, dari 25 ke 5 nanti saldonya itu menunjukkan saldo sesuai nilai wajar.
Karena kita menggunakan di sini kan menggunakan fair value ya, untuk dasar apa namanya, dasar pengukurannya gitu, pengukuran setelah pengakuan. Nah, terus bagaimana kalau kalau kasus pertama kan naik turun ya. Kalau ini kan turun naik. Nah, turun naiknya itu ingat ketika ada gain untuk setelah ada loss ya. Kalau ini kan kita ada gain dulu baru loss. Kalau ini loss dulu baru gain. Nah, ketika kondisi kita ada loss dan dan di prediksinya ada gain, si loss ini kita harus close dulu. Si loss ini kita harus close sebesar 5 miliar. Jadi tidak bisa kita langsung tiba-tiba mengakui ini kan dari 20 ke 50 ya, berarti ada 30 miliar. Kita nggak bisa mengakui 30 miliar itu sebagai apa namanya, sebagai gain on revaluation gitu, atau unrealized gain on revaluation. Tapi kita akuin sebagai tapi kita close dulu nih 5 miliar ini, kita tutup dulu. Menutupnya dengan cara apa? Mengkreditkan sebesar gain-nya. Jadi gain versus loss. Satunya debit, satunya kredit, maka jadi 0. Nah, tanah kita kan otomatis apa namanya? Dari 2000 tadi kan 20 ya. Saldo. Nah, tanah kita berarti karena ada dampak ini berarti kan dari 20 ke 50 ada kenaikan 30. Kenaikan 30. Berarti tanah kita ada, kalau di jurnal ada penambahan 30 miliar. Sehingga saldo 1 Desember 21 itu ya saldo awal ditambah apa namanya, penambahan saldonya. Nah, selisihnya itu dicatat di OCA. Jadi setelah kita membalik 5 miliar ini, kita close dulu ke kredit, terus di debitnya, kalau logikanya kan tanahnya itu awalnya 20 terus ke 50, berarti kita harus nambah tanah itu 30 M untuk mencapai saldo sebesar nilai wajar. Nah, kalau sudah 50 apa namanya, sudah 50 M tanahnya itu di debit 30, terus gainnya atas loss-nya itu kita close di 5 miliar, otomatis sisanya adalah masuk ke OCI sebagai keuntungan kita dalam bentuk OCI. Nah, itu sekilas untuk yang case pertama. Kalau yang case kedua itu terkait inventory ya. Kalau ini jadi yang inventory ini dia menggunakan apa namanya, PT Juri menggunakan material utama ya untuk apa, memproduksi atau memproduksi sepatu. Terus di persediaan akhirnya leather inventory-nya itu di 31 Desember itu 50 juta ya, million ya, 50 juta to purchase, tapi dia punya net realizable NRV ya. Jadi NRV itu nilai apa namanya, nilai realisasi bersih. Jadi persediaan itu kan ada yang apa namanya nih, kalau secara definisi di Pesaka 14 paragraf 22 dan 23 itu bilang kalau NRV atau nilai realisasi bersih itu yaitu biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali bila barang rusak atau seluruh atau sebagian barang telah usang bila harga penjualan menurun. Jadi ada kondisi-kondisi ketika barang di dalam gudang itu kan ya tidak mungkin 100% akan tetap sama gitu dari awal sampai akhir. Mungkin ada faktor-faktor lain ya, misalkan cuaca atau misalkan ada kehilangan sebagainya. Nah, itu
harus diperhitungkan nanti harganya. Nanti itulah yang akan dibandingkan dengan biaya perolehannya, mana yang lebih rendah gitu. Itu konsep NRV-nya. Nah, kalau di sini dia tadi presiden akhirnya 31 Desember 2021 itu 50 juta, tapi dia hanya punya NRV-nya 30 juta. Dasarnya kalau PT Juri itu hmm, dia sudah memasukkan, jadi dia ada mencatat nilai nilai apanya di laporan keuangan itu 35 miliar 35 juta. Dia yakin kalau nah 35 35 ini jadi dia sudah terlanjur mencatat 35 juta dengan nilai persediaan akhir 50 juta. Terus nilai NRV-nya itu adalah 30 juta. Nah, kalau di sini kita tidak apa namanya? Jadi 35 juta ini adalah nilai atas persediaan kulit. Sementara 31 Desember yang 50 juta ini adalah atas finish good atau barang jadi. Karena kan kulit, konsep kulit itu kan masih bisa diolah untuk ke dalam bentuk barang jadi sepatu. Tapi kalau yang 31 Desember itu adalah apa namanya? Murni dari produksi sepatu yang sudah jadi dalam bentuk finish good 50 juta. Nah, maka ketika dia mencatat 35 juta 35 juta, nah ini harus kita reklas. Ini harus kita reklas yang awalnya 50 yang awalnya 35 itu harus kita kembalikan ke saldo awalnya. Saldo persediaan akhir 50 juta. Jadi itu tidak bisa kita memakai konsep NRV. Kalau konsep NRV kan kita mana yang lebih lebih apa ya, kita turunkan gitu. Nah, dia mungkin beranggapan 35 juta ini NRV, ya udah kita dia catat sebagai apa namanya dia buku gitu sebesar 35 juta. Padahal 35 juta ini hanya untuk kulitnya saja gitu. Mungkin dan bahan baku lain, tapi untuk persediaan barang finish good-nya itu adalah di 50 juta. Jadi kan nggak match gitu. Nggak nyambung antara persen jadi akhir dengan ini yang masih bisa diproses gitu. Maka jurnalnya itu bisa ada dua. Yang pertama kita harus nambah inventory. Jadi kita beri kelas atau balikin lagi nilai inventory-nya ke 50 juta. Karena kan kita udah mencatat 35 juta di neraca nih. Di neraca kita udah catat 35, berarti kita harus mereklas persediaan kita tambah nih. Dan itu mengakibatkan pengurangan dari CLGS. Ini kan tadi awalnya CLGS-nya bertambah ya. Karena ada apa namanya? Istilahnya tuh kalau persediaan diturunkan ada pemakaian persediaan. Atau ada dua, debitnya inventory, kreditnya loss due to decline to NRV. Jadi ada dua saran. Nah, itu jadi jurnal cuman dua. Jadi tergantung metodenya nanti. Metode awal pencatatan dari masing-masing ya.
kan bisa bisa pakai ini atau ini, tapi konsepnya adalah dia menambah inventory. Jadi itu sekedar untuk yang case 1 pelaporan korporat, case 1 dan case 2 ya, tapi tugas 1. Nah, dilanjut nanti lanjut ke case 2. Oke, terima kasih.